Kendra dan Alina seharusnya hari ini turut hadir untuk melihat putusan hakim terkait pencemaran nama baik dan kasus korupsi yang dilakukan oleh kedua orang tua Ardan dan Bina. Namun tadi pagi, David menghubunginya dan berbicara bahwa titik terang mengenai kedua anaknya yang meninggal sudah David dapatkan, dan dengan cepat, meski hubungan dirinya dengan Hazel belum membaik, Kendra segera pergi ke tempat di mana David bicarakan. Hati-hati mas, aku selalu mendoakan semua kelancaran pekerjaan suamiku kali ini, ucap Alina sambil tersenyum kecil. Kendra tersenyum dan menganggukkan kepalanya, lalu dengan cepat mulai mengecup dahi Alina dan selanjutnya berpamitan untuk pergi menuju tempat tersebut. Kendra memang sengaja tidak berbicara mengenai hal ini kepada Alina. Dia tahu kesehatan mental dan pikiran Alina sudah membaik saat ini, dan jika Kendra berbicara sekarang, itu bisa menjadi beban pikiran lagi bagi Alina, dan itu sangat tidak baik. Alina memang tidak mengalami yang namanya baby blues. Dia enjoy dengan peran barunya sebagai seorang ibu dari 3 anak, tapi tetap saja ada pikiran yang akhir-akhir ini membuat Alina dan Kendra masih tidak tenang, yaitu Hazel yang masih tidak mau jika berdekatan dengannya dan Alina. Kendra merasa sangat bersalah, begitu juga Alina. Sudah hampir 3 hari Hazel menginap di kediaman Pak Robert, dan Hazel sama sekali tidak ingin pulang. Ketika Kendra berbicara dan mengajaknya pulang pun, Hazel malah menghindari Kendra dan lebih memilih bermain bersama dengan Nico. 1 jam menempuh perjalanan menuju tempat yang David katakan. Kendra segera turun di suatu rumah tua. Kendra sedikit mengerutkan keningnya. Mengapa David menunjukkan dirinya untuk datang ke rumah tua tersebut, dan mengapa harus di rumah ini? Apakah Kendra salah alamat? Tentu saja tidak. Kendra sudah memastikan itu. Karena bingung dan banyaknya pertanyaan di kepalanya, Kendra segera meraih ponselnya dan menelpon David untuk mengkonfirmasi keberadaannya. Masuk aja Pak Bos, aman kok. Setelah mendapatkan persetujuan dari David, Kendra segera melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Kesan pertama ketika Kendra masuk adalah pengap dengan debu di mana-mana. Kendra, sebelah sini Bos Gen, ucap David kepada Kendra. Kendra menganggukkan kepalanya dan mulai berjalan menuju ke arah David. Mana dia? Tanya Kendra ketika dirinya sudah berada di hadapan David. Dia yang Kendra maksud adalah orang yang menjadi dalang dibalik kematian kedua anaknya. Rasanya Kendra sangat emosi saat ini, namun terpaksa dia harus menahan saat ini. Tuh, tunjuk David ke arah 2 orang lelaki dan 1 perempuan yang dimana salah seorang itu sangat Kendra hafal wajahnya. Loh, ucap Kendra tajam. Iya, dia Ardan, dalang dibalik semuanya. Di sampingnya ada suster dan dokter yang membantu suksesnya rencana jahat Ardan. Mereka bekerja sama untuk melenyapkan kedua anak lu dan Alina. Gue jelasin dulu supaya lu gak bingung, ucap David. Sungguh Kendra sudah sangat emosi dan marah kepada 2 orang lelaki dan 1 perempuan di hadapannya itu. Rasanya dia ingin memukul mereka semuanya saat ini, namun ini belum saatnya. Dia akan mendengarkan dulu rencana keji apa yang mereka lakukan untuk keluarganya. Ardan bekerja sama dengan dokter dan suster ini untuk melenyapkan anak kalian dan Alina dengan cara memberikan obat yang seharusnya itu adalah vitamin. Ternyata itu adalah obat penggugur kandungan yang dokter ini resepkan. Semuanya sudah memiliki bukti yang kuat. Ardan kira rencananya kali ini akan berhasil, namun itu harus gagal karena faktanya kandungan Alina sudah besar dan tidak bisa digugurkan begitu saja. Suster ini dengan arahan dari dokter berbicara kepada Ardan bahwa tidak semudah itu bagi mereka untuk menggugurkan kandungan Alina. Apalagi di posisi tersebut kandungan Alina sangat sehat dan janin berkembang dengan baik. Namun Ardan malah marah dan menyuruh dokter tersebut untuk memberikan
Alina obat tersebut sampai di mana kandungan Alina yang ke-5 bulan anak kalian tidak selamat. Dokter ini sudah tahu dan berbicara kepada Ardan. Ardan menerima begitu saja dan berbicara bahwa tidak apa-apa jika kedua anaknya meninggal. Yang penting Alina dan Gendra harus merasakan kehilangan hal yang berharga dari hidupnya. Dan ya, setiap lu kontrol sama Alina, dokter ini udah tahu dan berbicara seolah anak lu baik-baik saja. Dan dibalik ini semua, lu juga harus bersyukur karena istri lu dan anak lu lainnya tidak kenapa-napa, karena obat itu sangat bahaya dan kematian bayi di dalam kandungan pun sangat beresiko tinggi bagi sang ibu. Salah satunya adalah bisa menyebabkan kematian. Jelas David. Dengan emosi yang memuncak, Gendra segera berjalan dengan tegas menuju ke arah 3 orang manusia keji yang tak punya hati tersebut. Gue nggak tahu kalian udah dibayar berapa sama dia, tapi gue benar-benar marah dan murka sama kalian berdua. Gue percayakan kesehatan anak dan istri gue sama kalian berdua, namun kalian malah menyalahgunakan itu semua. Lu mengambil keuntungan dari amanat yang gue dan rumah sakit kasih sama kalian. Gue benar-benar marah. Gue nggak akan nyakitin atau mukul lo, nggak akan. Gue cuman mau ngingetin dan pastikan bahwa kalian akan hidup sampai mati di balik jeruji besi, ucap Gendra dengan tatapan tajam dan memerah. Kini giliran sang mantan dari Alina yang akan Gendra beri pelajaran. Buku-buku tangan Gendra memutih, giginya bergemelatuk, tanda dia benar-benar marah dan menahan emosinya. Kali ini Gendra menatap mata Ardan yang posisi badannya sedang diikat. Kali ini dia bisa melihat wajah Ardan dan kondisi tubuh Ardan yang sudah berbeda dari dahulu. Tapi itu tidak penting untuk sekarang. Yang penting untuk kali ini adalah pelajaran dan hukuman untuk Ardan. Kalau nggak suka sama gue, jangan libatkan orang lain, apalagi anak gue dalam hal kecil lu. Gue nggak akan banyak ngomong sama lu Ardan, karena percuma gue ngomong sama pelenyap kayak lu. Gue cuman mau ngomong nyawa dibayar dengan nyawa. 2 nyawa anak gue itu berarti 2 nyawa dari keluarga lu juga. Siapa yang mau lu korbankan di sini? Ayah lu atau ibu lu? Jangan pernah bawa-bawa orang tua gue dalam masalah ini, ucap Ardan dengan tatapan tajamnya. Gendra tertawa kecil sambil melihat ke arah David yang juga ikut tertawa. Lucu juga ya lu ada masalah dengan gue sama Alina, tapi lu libatin juga anak gue. Lu nggak suka sama gue, tapi lu lampiaskan ke anak gue yang bahkan dia belum lahir sudah lu sakitin. Kenapa lu nggak nyakitin gue? Nggak bisa Ardan. Gue nggak berharap permintaan maaf lu Ardan. Gue juga nggak akan gentar untuk memberikan hukuman nyawa buat lu. Dan silahkan memutuskan sebelum gue ambil nyawa lu berdua dengan orang yang nantinya akan lu bawa juga ke neraka. So, mau ayah atau ibu lu? Keterdiaman lu ini membuat gue yakin lu sekeluarga mau ke neraka. Iya, boleh juga. Dengan ini, saya memutuskan Saudari Bina telah melanggar undang-undang tentang pencemaran nama baik dan melakukan ujaran kebencian kepada Saudari Alina Destiana. Dan untuk itu, Saudari Bina dinyatakan bersalah dan dapat menjalani hukuman 4 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah. Mendengar hasil dari persidangan yang dilihatnya dari rumah atau secara online membuat Alina dan Gendra sangat lega. Masalah sudah selesai semua, dan untuk orang tua Ardan pun sudah dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas kasus korupsinya. Lega banget aku mas, ucap Alina. Gendra tersenyum kecil lalu mulai mengecup dahi Alina dengan pelan. Masih ada satu yang mengganjal di hati Gendra, yaitu masalah Ardan. Namun Gendra tidak akan membicarakannya terlebih dahulu. Dia tidak ingin Alina tahu sekarang. Gendra akan menyembunyikannya dan berbicara di waktu yang sangat tepat nanti. Ya sayang, alhamdulillah, ucap Gendra. David yang ada di sebelah pasangan suami istri itu memutar bola matanya malas. Nggak usah cium-cium, nggak tahu apa ada jomblo di sini, ucap David. Alah, jomblo terus Saima siapa? Tanya Alina. Calon istri, ucap David. Lu beneran? Tanya Alina.
dengan nada terkejut. David dengan senyumnya menganggukkan kepalanya. Iya, gue mau masuk Islam, nak. Dra, gue mau menikah sama Syaimah. No, gue mau masuk Islam bukan karena Syaimah. Ini murni dari hati gue. Jika kalian tanya, gue benar-benar mau berubah dan mau memulai hidup baru sama Syaimah, jelas David. Tapi keluarganya, masa lalu lu dia udah tahu? Tanya Gendra. Dia udah tahu masa lalu gue. Gue cerita ke dia tanpa ada yang ditutupi, dan dia bilang bahwa dia menerima itu semua, menerima masa lalu gue. Dia juga bilang kalau dia mau menerima gue asalkan gue mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sekarang, dan gue bersedia untuk itu. Keluarganya juga sangat welcome sama gue, meski mereka garis keluarganya adalah Arab, namun mereka tidak mempermasalahkan itu semua dan menerima gue dengan baik. Bahkan gue merasa gue punya keluarga baru yang akan sayang sama gue. Juga gue bersedia masuk Islam dan lebih yakin dengan kehendak gue ini karena melihat keluarga Syaimah yang mengaji dan selalu membuat hati gue adem gitu deh, jelas David. Lalu hasil gimana? Lah, kenapa jadi ke gue? Itu kan anak lu berdua. Sana minta maaf sama dia. Dia masih dendam sama ibu bapaknya kan? Jalan, dia dendam juga sama lu. Semua masalah sudah selesai dan kini waktu di mana Gendra harus menyelesaikan, lebih tepatnya meminta maaf kepada anak gadisnya atas apa yang dia lakukan kepada Hazel. Sangat disayangkan memang sikap Alina dan Gendra pada saat itu kepada Hazel, namun Gendra bersedia bersumpah kalau dia memang tidak sengaja, itu hanya gerakan refleks dan sama sekali dia tidak berpikir dua kali melakukan hal itu kepada Hazel. Alina pun sama. Dia mengambil tindakan dengan memarahi Gendra karena telah melakukan hal itu kepada Hazel. Alina kalap dan dia terlalu lelah dengan permasalahan dan mengurus kedua anaknya. Jadilah dia tidak bisa berbuat apapun untuk melindungi Hazel dari apa yang dilakukan Gendra. Mas, aku takut kakak nggak mau pulang sama kita, ucap Alina sambil terisak kecil. Penyesalan memang sudah penuh dan menumpuk di dalam hati Alina dan Gendra. Kakak bakal maafin kita. Aku janji bakal bawa pulang kakak lagi dan kita semua bakal kumpul lagi. Aku terluka, nah. Waktu Hazel ngomong dia nggak mau di rumahnya. Akulah penyebab semuanya. Kita sama-sama bawa pulang kakak ya, Alina menganggukkan kepalanya dan mengusap air matanya. Lalu kedua orang dewasa itu mulai keluar dari mobil dikendarai oleh Gendra dan melangkahkan kakinya menuju pintu utama kediaman Robert yang tak lain adalah ayah dari Aluna. Gendra segera masuk setelah seorang pelayan wanita membukakan pintunya untuk dirinya dan Alina masuk ke dalam kediaman Robert. Memang Gendra sudah berbicara terlebih dahulu kepada papa mertuanya bahwa dia akan datang untuk menjemput Hazel, dan Pak Robert dengan senangnya menyambut Alina dan Gendra, juga memberikan sedikit pengertian kepada Hazel bahwa kedua orang tuanya akan datang menjemputnya. Pak, seru Gendra saat dia melihat Robert dan Clarissa yang sedang bersantai di ruang keluarganya. Ada Alina dan Gendra, mau jemput Hazel ya? Ucap Clarissa sambil menyambut kedatangan keduanya. Iya nih ma, Hazel mana ya ma? Gendra berkata sambil duduk di samping Robert. Ada, lagi main sama Nico di gazebo samping kolam renang. Tenang aja dong, santai dulu di sini ya, ucap Clarissa. Pengennya gitu sih ma, tapi kita nggak bisa lama, soalnya anak-anak di rumah juga kita tinggalin, jawab Alina. Oh alah, yaudah Ki, samperin Hazelnya biar mama kemas baju-baju Hazel dulu. Makasih ya ma. Sama-sama Gen, kayak ke siapa aja kamu. Pak, mau ke Hazel dulu ya? Silahkan, semoga dia mau pulang ya. Kasihan meski bilangnya nggak mau ketemu sama mama sama papa, tapi kalau tidur suka nangis pengen pulang, ucap Robert. Gendra tersenyum miris dan menganggukkan kepalanya. Lalu sepasang suami istri itu mulai berjalan menuju tempat di mana Hazel sedang bermain dengan Nico.
Gendra sedikit sedih ketika mendengar apa yang dikatakan oleh papa mertuanya. Alina pun sama. Alina berpikir bahwa apakah kasih sayangnya selama ini tidak adil kepada Hazel dan adik-adiknya. Padahal Alina sebisa mungkin dapat membagi waktunya antara Hazel dan adiknya. Namun mengapa bisa jadi seperti ini pada akhirnya? Itu sangat menyakitkan bagi dirinya. Alina dan Gendra bisa melihat Hazel yang saat ini sedang bermain boneka Barbie dengan Nico. Hanya Hazel saja yang bermain boneka, sementara Nico bermain robot miliknya. Hazel cantik, gemes. Nanti kalau udah gede nikah sama kakak Nico aja ya, ucap Nico yang berhasil membuat Alina juga Gendra saling bertatapan. Hazel dengan lucu mengejapkan matanya dan melihat ke arah Nico dengan pandangan yang sulit diartikan. Nikah tuh apa? Makanan ya kakak. Nico mencubit pipi Hazel gemas. Bukan kayak mama sama papa gitu. Apalah kupucing dah ngerti. Nikah itu nanti kalau kalian udah dewasa, ucap Gendra sambil mengambil posisi duduk di samping Hazel. Hazel yang melihat kedatangan mama dan papanya sontak saja terkejut. Dia melebarkan matanya dan dengan buru-buru duduk di samping Nico dan berlindung di balik tubuh Nico. Hazel, ini papa sama mama nak. Kakak kenapa? Kan Nick ada zombie jahat. Gendra dan Alina saling berpandangan. Nak, kok ngomongnya gitu? Mama sama papa di sini mau bawa pulang kakak Hazel. Adik-adiknya kakak kangen sama kakak. Maafin mama ya nak, ucap Alina sambil hendak mengelus kepala Hazel. Namun sepertinya walau Hazel masih terbilang anak kecil, rasa kecewanya teramat besar kepada kedua orang tuanya terlihat dari Hazel yang terus-menerus mengacukan Gendra dan Alina yang membujuk dirinya untuk pulang. Kakak, papa minta maaf ya. Papa janji gak akan nakal dan gak akan ngulangin apa yang papa lakuin sama kakak lagi. Papa minta maaf nak. Kini suara Gendra terdengar sangat lirih. Dia sedih dan kecewa pada dirinya sendiri karena perbuatannya itu membuat anaknya tidak ingin bersamanya sekarang. Terlebih apa yang akan Aluna katakan di atas sana ketika melihat anaknya disakiti oleh ayahnya sendiri. Aluna akan kecewa kepadanya karena dia melakukan hal tersebut kepada anaknya. Aluna akan menangis. Nak, papa minta maaf ya. Mama juga minta maaf sama kakak karena gak ngerti perasaan kakak. Kakak itu anak hebat mama sama papa. Maaf kalau mama lebih merhatiin adik daripada kakaknya. Akhirnya pecahlah tangis Hazel di dalam punggung kecil milik Nico. Nico yang perhatian mengelus tangan Hazel yang berada di lehernya. Lalu dengan pelan Gendra mulai mengambil Hazel dan membawa Hazel ke dalam pelukannya dan berhasil tidak ada penolakan dari Hazel saat ini. Jahat, papa jahat, ku ndak mau ketemu adik. Gendra dengan perhatian mengelus surai lembut Hazel dan membisikkan kata-kata yang setidaknya mampu membuat Hazel tenang. Maafin papa ya nak, papa merasa bersalah dan gagal jadi papa yang baik buat kakak. Ndak mau. Alina ikut menitikkan air matanya. Lalu dengan pelan dia mulai mengambil Hazel dari pelukan suaminya dan mengecupi pipi dan dahi Hazel dengan sayang. Ikut mama pulang ya. Mama minta maaf sama kakak. Kakak mau maafin mama. Hazel menganggukkan kepalanya meski air matanya masih mengalir dari atas pipinya. Akhirnya si Hazelnut kembali pulang. Hazel udah gak kesel lagi? Tanya David. Dia sudah dihubungi oleh Alina dan Gendra bahwa Hazel sudah berhasil mereka bawa pulang dan kini sudah berada di kediaman mereka kembali. Nanya terus, ucap Hazel dengan ketus. Gendra dan Alina hanya terkekeh kecil mendengar apa yang dikatakan oleh Hazel. Meski Hazel belum sepenuhnya ceria seperti biasa, namun Alina dan Gendra patut bersyukur jika Hazel mau memaafkan keduanya dan menerima adiknya. Meski Hazel masih sering kesal dengan adiknya yang katanya menangis terus, tapi tak apa, itu lebih baik. Ya elah Cil, maafin dong. Masih marah sama Umfit? Masih. Umfit like, makanya aku kecel lihat mukanya. Astaga, bisa-bisanya Hazel berbicara seperti itu kepada David. Mengapa Hazel menjadi semakin menyebalkan? Anak gue gak pernah bohong.
Celetuk Gendra. Asal Om Fit ganteng tahu, buktinya Om Fit mau nikah. Ku juga mau sama kakak nih. Lah, masa masih bocil, emang nikah apaan? Kayak mama papa, ucap Hazel. Om mau nikah sama siapa? Tanya Hazel tante yang kemarin itu loh. Ih, antenya antik, masa sama om yang jelek? Jangan nikah sama ante om, ku nggak suka. Hah? Maksudnya? Om nikah sama ante yang bau aja. Idi oga.